Shalom Jemaat Gereja BES. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita melihat profil Gereja BES. Gereja BES atau Blessing in the Spirit berdiri sejak tahun 2006 dan hingga saat ini sudah ada 59 cabang Gereja BES yang tersebar di beberapa kota dan negara. Visi Gereja BES berawal dari penglihatan gembala senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja yang megah dan mewah, namun dalamnya keropos. Artinya, banyak orang membangun fisiknya saja, namun karakter dan mental tidak sesuai dengan karakter Kristus. Misi Gereja BES menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa bagi Tuhan, terutama kembali kepada ajaran Yesus. 5 pilar Gereja BES. Yang pertama, Back to Jesus Teaching. Kedua, Mega Project Karakter Kristus. Ketiga, pemuritan atau regenerasi. Keempat, misi. Dan yang kelima, diakonia atau kasih. Gereja BES juga memiliki program Golden Bridge atau jembatan emas dengan tujuan menjadikan media sebagai sarana pemberitaan Injil. Program ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun dan sudah memiliki beberapa sosial media yang sedang berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu di YouTube BES Church, di Instagram @beschurch.official, di TikTok @beschurch.id. Gereja BES juga sudah merilis lagu yang bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Silakan kunjungi YouTube channel terbaru Gereja BES di @BESWorship. Bapak Ibu Saudara dapat berlangganan dengan cara mensubscribe dan follow sosial media Gereja BES untuk mendapatkan video, renungan, serta pujian Gereja BES. Kau sanggup menolongku, ku serahkan. Do you know why am I grumble? Do you know that I'm not grateful at all? Pada momen Natal ini, Gereja BES mempunyai program setiap tahunnya, yaitu Diakonia Natal, untuk membantu gereja-gereja yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberikan Diakonia Natal, dapat men-scan barcode yang tertera pada layar. Kami dari Gereja BES Pontianak. Kami dari Gereja BES Samarinda. Kami dari BES Semarang. Kami dari Gereja BES Tanjung Pinang. Kami Gereja BES Manado mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru. Untuk kegiatan dan program lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mengakses di e-warta Gereja BES.
Sekali lagi deh. Shalom. Puji Tuhan, beri sorak-sorai dong buat Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Mari sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat kembali berkumpul bersatu di tempat ini untuk kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami dapat kembali merayakan ibadah Natal dengan penuh sukacita. Kami percaya itu bukan karena suatu kebetulan, tapi itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkati agar apa yang kami perbuat dapat berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sama-sama nyatakan. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Sebab karena cinta Kau telah turun ke dunia, membuktikan bahwa kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Dengan imanmu katakan, karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Malam kudus, bintang pertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Sebab bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk
bagi setiap kami Tuhan. Kau menurunkan anak-Mu yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Kau membuktikan bahwa kasih-Mu, cinta-Mu begitu besar bagi kami yang berdosa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Bersuka cita hari ini untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Amin. Beri sorak-sorai yang lebih luar biasa lagi bagi Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan satu lagu ini. Untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita yang hidup. Karena melalui kelahirannya kita boleh diselamatkan. Oh come on, be faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold me, born the King of angels. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Mari kita bersorak-sorai merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Saya mau mengundang teman-teman kita semua di sini, kita nyanyikan lebih dahsyat lagi. Let's sing together. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Oh, see all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. We want to give Him all the glory that He deserves, because He's the King of all kings. Amen. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord. We give you glory. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Puji Tuhan, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama mau membesarkan namanya, amin. Kita mau memuji lebih lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini, Gloria. Tepuk tangan dong teman-teman. One, two, three, go! Di hari Natal yang sungguh indah ini kita sama-sama mau nyanyikan. Kita sama-sama bawa pujian bagi Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan.
lagi, give you glory. Oke, kita langsung mulai dengan lagu sebelum kita menyambut firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kami akui Engkau Tuhan bagi kami. Tuhan yang besar, Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kami, Bapa. Bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Sebab pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kasih-Nya, kemuliaan-Nya yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Seberapa banyak yang percaya kalau Tuhan itu luar biasa, boleh lambaikan tangannya. Lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan.
memberkati ibadah ini, memberkati setiap kami yang ada, yang melayani, dan yang mendengar firman Tuhan yang hadir di tempat ini. Karena kami percaya setiap ibadah kami bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan firman-Mu juga tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan membawa kami menuju kepada jalan di mana Tuhan Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami, menyucikan, menguduskan kami. Memakai umat-Mu di tempat ini. Tambah hari biar kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan mereka. Dan Kau memakai mereka bertambah-tambah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Semangat anak muda yang luar biasa. Saudara, kalau kita lihat akhir zaman sudah sangat dekat sekali. Sehingga berbahagialah saat ini teman-teman semua di tempat ini. Engkau saat ini ada pada saat seperti ini. Dan berbakti seperti saat ini. Dan usia seperti saat ini. Kenapa? Karena nanti yang menutup sejarah dunia dan gereja adalah engkau semua ini. Justru dulu saya berpikir begini. Wah Tuhan, kalau kita dulu di zamannya Tuhan Yesus, saya mungkin senang bersama dengan Tuhan. Tetapi belum tentu kita di zamannya Tuhan Yesus kita bisa percaya. Karena pengikut Tuhan kan berbeda dengan orang-orang Yerusalem. Yang dikatakan yang ikut Tuhan itu orang-orang biasa. Sedangkan yang di Yerusalem itu orang-orang terdidik, orang kaya, imam-imam bait Allahnya tinggi. Yang ikut Tuhan Yesus gak ada gereja, gak ada tempatnya. Dan yang ikut Tuhan semua saudara kalau kita lihat, akhirnya banyak di akhir hidupnya itu disalibkan, martir. Tetapi saat ini beda. Kita yang menutup. Justru pada saat kita pada puncak pelayanan asal kita jaga. Ya ritme rohani kita. Maka saat Yesus datang kita terangkat semuanya. Ini bukan berita bohong. Ini tertulis dalam Alkitab tetapi inilah waktunya. Sudah berulang-ulang sudah ada 5 orang yang tidak berhubungan di gereja kita yang berbeda tempat menyampaikan hal yang hampir sama. Sebab itu kita tidak bisa mundur-mundur lagi. Kita harus semakin maju dan semakin semangat. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, sampai di sini dulu. Dari sini kita melihat dari kisah ini ada begitu banyak pesan-pesan yang luar biasa. Tapi saya akan mengambil sebagian kecil dahulu. Yaitu kalau dikatakan bahwa orang Majus ini datang dari timur ke Israel. Hanya untuk datang menyembah Yesus yang masih bayi itu. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Yesus yang masih bayi, dia berlutut menyembah. Dan memberikan emas, mur, kemenyan. Padahal Yesus masih bayi, saudara. Mereka ini orang yang bijaksana. Tokoh spiritual, bangsawan. Bahkan dikatakan keturunan raja-raja. Sampai waktu abad ke-6, ke-7, sekitar itu. Ketika Yerusalem Israel itu diserang oleh orang Persia dari kerajaan Iran dan sekitarnya, semua gereja dihancurkan karena mereka masuk ke Israel dan memenangkan perang itu. Tapi ketika mereka masuk di Bethlehem, ketika mereka melihat gereja kelahiran Yesus, dia melihat 3 foto itu, mereka berhenti semua. Mereka enggak berani menghancurkan. Mereka turun dan menghormat. Berarti ini bukan tokoh biasa. Berarti ini tokoh yang sangat terkenal. Sampai 600 tahun pun dikenal oleh mereka. Bahkan sampai 700 pun mereka masih kenal tokoh ini. Dan fotonya itu atau gambarnya itu. Dan 3 orang ini perjalanan jauh. Itu berminggu-minggu melewati padang gurun. Yang dingin, kadang panas. Membawa bekal, kadang tidur di kemah-kemah. Melewati tempat-tempat yang berbahaya. Pasti dia tidak 3 orang, tapi pasti membawa juga rombongan orang-orang bawahan yang ngangkat barang mereka. Hanya cuma datang kepada Yesus sang bayi yang tidak kelihatan mujizatnya, yang belum kelihatan seperti kita melihat Yesus. Yang belum pernah melihat story atau kisahnya seperti kita melihat Yesus. Yang belum mendengar seperti kita pernah membaca itu. Tapi mereka penuh hormat. Dan mereka menyembah. Dan memberikan emas, mur, kemenyan. Karena terlalu percayanya. Kita percaya. Kita membaca. Kita melihat, saudara, sejarah itu. Tapi bagaimana sikap kita? Jadi untuk pergi menyembah, itu bukan sekedar cuma percaya. Sangat percaya dan berani berkorban. Amin. Tidak pilih-pilih yang mana menyenangkan saya. Tetapi dia selalu berkata, apa yang aku bisa berikan kepadamu Tuhan. Yaitu saudara jeripayanya. Sebab itu kalau kita cinta Tuhan, kita mau kasih apa sama Tuhan. Dia punya semuanya. Doa-doa kita pun kita selalu minta kepada dia. Apa saudara? Yaitu kita berikan jeripaya kita, tenaga kita, akal kita, kekuatan kita, usia kita yang masih muda. Kita tidak bisa membawa emas. Kita tidak bisa membawa mur. Mur itu minyak. Apalagi kemenyan. Zaman dulu atau kalau sekarang pun di tempat Israel, kalau Kristen ortodok, Kristen yang lain, itu pakai kemenyan baunya. Masih dipakai. Kalau saudara di sini bawa kemenyan, orang pada lari semua. Dipikir manggil setan, saudara. Apa yang kita mau bawa kepada Tuhan?
Kita harus berani berjerih lelah. Amin. Kita harus berani berjerih lelah. Kita bukan hanya menyembah, kita harus sungguh-sungguh caranya. Bukan cuma datang berjerih lelah. Memberikan akal kita, kekuatan kita, masa muda kita. Itu kita harus berikan zaman sekarang ini penting. Makanya kalau kita lihat orang Majus ini sampai 700 tahun dikenal. Itu gak main-main, saudara. Tuhan itu walaupun masih bayi, dia bisa membalas karena dia Tuhan. Secara fisik dia seperti itu. Tapi dia adalah firman yang jadi manusia. 700 tahun sampai dikenal. Bahkan mungkin sampai 1000 tahun 3 orang tetap dikenal. Karena apa? Karena mereka datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat cerita-cerita yang lain, tokoh-tokoh yang besar, gitu. Mungkin ada yang besar tapi sudah tidak terkenal. Yang ditulis dalam sejarah ini beda. Tetapi bukan hanya itu, 700 tahun setelah dia datang itu masih dihormati orang. Karena mereka menghormati Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Membawa emas itu menunjukkan hati kita yang murni. Membawa mur itu menunjukkan hidup kita adalah wangi-wangian yang berbau harum untuk sekitar kita. Yang membawa firman, membawa penghiburan, membawa kekuatan, dorongan. Supaya teman-teman boleh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan asal bergereja. Membawa kemenyan artinya sesuatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Boleh dikatakan saudara, itu hidup kita, jerih lelah kita, doa kita, pujian kita harus menjadi sesuatu yang bisa naik ke atas. Sebab itu apa yang dilakukan oleh 3 orang Majus ini yang digambarkan di situ. Juga dibawa, dikatakan 3 gambaran, emas, mur, kemenyan. Berarti mungkin 1 orang membawa emas, 1 orang membawa mur, 1 orang membawa kemenyan. Kenapa kok 3 orang? Kenapa emas, mur, kemenyan? Hanya nyembah Yesus. Itu kalau kita di dalam cerita lain, itu menunjukkan tentang Tritunggal juga. Amin. Jadi kita nggak usah repot-repot, Tritunggal ada enggak. Sekarang di media terlalu banyak pelajaran yang kelihatannya bagus, bawaannya enak, orangnya enak. Tapi sebenarnya arahnya melenceng pelan-pelan. Kita nggak tahu saudara. Kita nggak boleh spekulasi lagi rohani. Cari orang yang bawanya enak. Kita mau yang Tuhan tunjukkan. Sampai ada orang berkata, Yesus itu Tritunggal itu nggak ada dan sebagainya. Bayangkan. Yesus cuma 1 disembah. 3 orang. Terus emas, mur, kemenyan. Terus mereka menyembah. Ini orang yang berkedudukan tinggi dengan seorang bayi biasa. Kalau bukan bayi ini orang yang luar biasa. Yaitu Tuhan. Amin. Kenapa kok 3 yang berbeda? Tetapi mereka menyembah yang 1. Itu bisa digambarkan juga tentang Tritunggal juga. Itu juga menggambarkan saudara. Yaitu Mazmur kemenyan itu tubuh jiwa kita dan roh kita. Jadi kita harus membawa hidup kita ini bukan fisik saja. Yaitu kita harus membawa tubuh kita, jiwa kita disegarkan. Bahkan roh kita juga. Amin. Kita gak bisa membawa 3 itu. Tapi itu ada dalam diri kita. Yaitu roh, tubuh dan jiwa. Jangan cuma datang di gereja cuma tubuhnya. Ayo jiwa, berkarya. Amin. Seperti lagu The Spirit of Christmas. Itu karya anak-anak, yes. Jakarta, sampai Surabaya, sampai orang-orang saya tunjukkan ke toko-toko, ke penyanyi-penyanyi yang top itu. Loh, bagus ya karyanya ya. Ini kelihatannya sudah kreatifnya hebat sekali. Itu yes Jakarta. Saya kira ini masih bisa dibuat banyak dan lebih bagus lagi. Amin. Itu jiwa kita berkarya. Tapi kalau tidak berkarya, jiwa kita akan terluka. Kita akan gesekan sakit hati. Kita akan ngomong enggak.
Tapi kalau jiwa kita serahkan kepada Tuhan, pasti ada karya yang indah. Amin. Karya yang indah yang luar biasa. Demikian tubuh kita masih muda, datang di gereja. Ayo kita semangat gitu, saudara. Kalau tubuh lelah itu besok tidur bangunnya segar. Tapi kalau pikiran lelah susah. Sebab itu kita nggak boleh saing dengan tenaga kita. Semakin tenaga dikeluarkan, akan muncul tenaga yang baru. Semakin dikeluarkan bukan semakin lemah kita, akan semakin kuat. Buktinya kalau kita olahraga, pertama kita cuma 2 kali. Tapi memang sakit pertama sakit semua. Tapi lambat laun kita bisa sampai 5 kali, 10 kali, 20 kali. Artinya tenaga kita terbatas. Tapi kalau kita pakai, dia akan bertambah-tambah. Seperti talenta itu. Dan bagaimana dengan roh kita? Roh kita membutuhkan firman Allah. Membutuhkan firman Allah. Hal ini boleh saya gambarkan dengan 3 hal juga. Yaitu kita belajar dari orang Majus ini. Dia tekun dalam perjalanan itu. Amin. Fisiknya rasanya lemah, tidak kuat, tapi tekun. Gitu loh. Melewati padang gurun, dia tetap tekun. Bagaimana dengan kita hari ini? Teman-teman. Ketekunan mau usaha, mau pelayanan, mau berkarya apapun juga. Kalau nggak tekun nggak bisa. Tekun itu bukan berarti 1 kali jadi. Tekun itu bukan 1 tahun. Tekun itu berulang-ulang, entah berbulan-bulan, yang pasti ada berulang-ulang. Entah waktunya berulang-ulang, yang dilakukan berulang-ulang. Itu ketekunan. Kalau tanpa ketekunan mereka nggak mungkin sampai tempat yang jauh. Kena rampok, jauh, bintangnya iya kalau benar, kalau enggak. Belum gangguan orang lain. Ketekunan mereka, ketika mereka salah jalan, lo salah. Mereka datang sama Herodes. Herodes langsung menerima mereka loh. Berarti Herodes tahu ini orang hebat ini. Bukan sekelas Herodes, mungkin di atasnya. Karena di atas Herodes itu ada kaisar. Namanya Kaisar Agustus. Di bawah Kaisar Agustus ini ada berapa puluh raja-raja kecil. Termasuk Herodes itu. Berarti ini sekelasnya atasnya dia. Sampai datang gampang. Akhirnya dengan ketekunannya dia bisa menemukan Bethlehem. Padahal menurut dia sudah salah jalan kan. Datang. Ada nggak? Nggak ada. Wah, yang kita lihat salah mungkin. Coba dong cari. Saya yakin ada ini. Nggak ada. Nggak ada yang lain di kerajaan sini. Di Yerusalem. Mungkin di Roma. Enggak, bintangnya ada di sini. Tapi nggak ada. Gitu. Nggak tahu tuh sekian waktu bagaimana. Sampai mungkin Herodes itu mungkin takut atau bagaimana. Ya sudah begini aja deh. Karena kamu juga tokoh spiritual. Bukan hanya seorang tokoh sebagai negarawan. Saya mau panggil tokoh spiritualnya kita juga. Panggil para imam ahli Taurat. Saudara, datang. Ini kamu bicara secara spiritual. Saya melihat bintang di sini. Ahli Taurat ngomong, di mana itu? Saya mau bacakan Mika 5 ayat 1. Bahwa di Bethlehem lah akan lahir raja besar. Spiritual ketemu spiritual. Karena ketekunan mereka. Amin. Ketika perjalanan berat, ketika ketemu raja tidak mampu, dia tetap terus saja saudara. Akhirnya sampai spiritual kan gak dipikirkan sebetulnya. Buat apa Herodes memanggil ahli Taurat? Karena dia sangat memusuhi. Kalau enggak orang besar ini karena tekun terus minta terus. Di mana saya tahu yakin ada di sini bintangnya. Enggak ada. Enggak adanya enggak berani ngelawan. Enggak ada deh gitu. Gitu. Loh, saya jalan sudah jauh-jauh. Kami punya keyakinan. Gitu loh. Tapi enggak ada. Kami ini orang, mungkin dia cerita, panggillah ahli Taurat. Akhirnya diskusi baru dia tahu. Dia nggak berhenti, dia jalan. Salah nggak salah kita masuk lagi. Ketekunan, amin. Jangan sekali jalan rintangan mundur. Jangan sampai di tempat terus salah, mundur.
Harus terus. Spiritual itu harus masuk dalam kehidupan kita. Dan kita harus sampai kepada tujuan. Jangan sampai kita mundur sebelum sampai tujuan. Kita terutama di akhir zaman ini. Termasuk saya, termasuk teman-teman di sini. Apa keinginanmu untuk melayani? Apa keinginanmu beribadah kepada Tuhan? Harus sampai tujuan. Katakan amin dulu. Aku ibadah seperti aku ingin ketemu Tuhan. Nah itu diteruskan. Amin. Jangan aku ingin ketemu Tuhan sih kepingin. Tapi ya rasanya susah deh. Ya kedua aku cuma ibadah saja deh. Datang di gereja cuma santai-santai. Akhirnya turun tambah turun. Ya sudah doa gak dijawab, gak terlalu dijawab. Yang penting happy lah. Tambah turun. Harusnya tambah semangat. Kalau ingin ketemu Tuhan, ingin ketemu Tuhan. Amin. Sebagaimana orang Majus ini ketemu Tuhan juga. Itu perlu ketekunan. Gak ada ketekunan gak bisa. Bukan hanya tekun, perlu juga setia. Setia kawan juga, betul gak? 3 orang ini kalau salah satu balik kan bubar itu. Setia tetap. Ada jiwa setia, sudah berangkat. Saya sakit, berangkat. Pasti 3 itu pasti ada problem masing-masing lah. Ada yang capek, mungkin ada flu, ada apa, saya gak tahu. Pokoknya mereka tetap setia. Kamu jalan, aku jalan. Aku capek, aku gak setuju. Kamu setuju, aku setuju. Amin. Kesetiaan itu penting. Apalagi di gereja sama Tuhan. Harus setia. Saudara teman-teman ini banyak sudah mulai, saudara, kita sudah mulai pandai, mulai apa. Setia itu hilang. Berubah setianya itu cuma ikut-ikutan. Di gereja ikut-ikutan. Gak setia lagi. Orang setia itu berarti bukan cuma ikut-ikutan. Setia itu ikut membangun. Amin. Namanya setia pasti ikut membangun dong. Kita setia sama namanya keluarga. Setia sama apa saja. Selalu hadir bukan ikut-ikutan. Namanya setia itu berarti ada juga bagian yang harus dipikul. Suka dan dukanya itu dipikul. Jadi ikut membangun, bukan meruntuhkan. Makanya Tuhan Yesus itu setia. Siapa yang setia, dia akan memikul salibnya. Amin. Jadi setia itu ambil bagian. Bukan cuma datang di gereja, setia. Itu sih oke, setia waktu itu namanya. Cuma hadir absensi. Tapi namanya setia itu beda. Mau suami, mau istri kalau setia itu, bayangkan kalau suami setia. Dia kerja terus. Hasilnya tetap ada. Istri kalau setia, dia masak terus. Namanya setia. Bukan berarti setia, ya suaminya tidak ada kerjaan duduk-duduk. Kan yang penting aku deketin kamu duduk terus. Kan dulu waktu pacaran kan kita mau duduk sama. Ya duduk sama cuma 1 jam, ini 3 tahun makan apa? Saudara. Waktu pacaran kuat ngomongnya. Tapi kalau sudah kawin ngomong tidak kuat, makan yang harus kuat. Jadi ada setia itu tanggung jawab juga. Dan yang ketiga hal yang terakhir itu dikatakan ketaatan. Jadi kita lihat ini gak main-main tentang Tritunggal Mazmur Kemenyan. Menunjukkan hati kita bagaimana, jiwa kita, roh kita. Lihat Tritunggal juga. Kita juga melihat, juga kita bicara tentang ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan. Maka kita perlu hari ini belajar untuk hidup dalam ketaatan. Amin. Taat apa? Sama seperti Tuhan katakan, isilah buyung ini dengan air. Isi dengan air. Ini banyak orang tempatnya anggur dikasih dari sumur. Ya taat aja dia. Setelah taat apa lagi? Cedok bagikan kepada orang-orang. Taat lagi dia cedok. Dan saat itulah jadi anggur. Ketaatan akan menghasilkan sesuatu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Biar hari ini teman-teman di tempat ini belajar untuk memberikan hatinya, jiwanya, juga memberikan tubuhnya kepada Tuhan. Memberikan persembahan, menyembah dengan sungguh-sungguh.
menghargai Tuhan lebih dari segala-galanya. Biar tubuh, jiwa, dan roh kita, biar ketekunan kita, biar kesetiaan dan ketaatan kita boleh menjadi bagian dalam ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar kita tetap mengikuti cara Tuhan. Kita mengikuti tanda-tanda itu. Kita mengikuti firman Allah. Dan kita akan mencapai tujuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Haleluya.